Satu obrolan mengubah cara pandangmu. Halo Sobat Barabas, kembali lagi bersama saya Silma dalam program Rabuku. Rabu Baca Buku. Nah teman-teman, selamat datang kembali di acara ngobrol santai kita nih. Nah semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan yang lagi gak baik-baik saja, boleh duduk dulu nih, kita ngobrol bareng gitu. Nah teman-teman, saya pengen tanya jujur nih ke teman-teman semua. Kenapa sih kita tuh kadang gampang banget semangat, tapi di awal, terus makin hari tuh makin hilang semangatnya. Kayak hari pertama saya bakal konsisten nih, tapi di hari ketiga ya udah deh besok aja gitu. Relate gak sih? Pasti relate banget. Nah ternyata ini dibahas loh dalam buku Metamorfosa karya dari Bapak Pruja Pramudia, terutama di keping kedua tentang dedikasi mempertajam keterampilan. Nah teman-teman, jujur ini motivasi bukan yang sifatnya manis-manis, tapi ini tipe yang agak nyentil dikit gitu loh. Tapi gak apa-apa, kita nyantai kok. Nah pertama kita ngebahas dedikasi itu bukan mood. Ini poin pertama, dedikasi itu bukan mood. Kita sering banget nih salah paham. Kita kira dedikasi itu saya lagi semangat banget nih hari ini. Saya pengen ngejalanin hari ini dengan semangat gitu. Itu bukan ya teman-teman. Itu tuh cuman sekedar kita lagi rajin doang gitu. Dedikasi itu muncul justru ketika kita lagi ngerasa males. Ketika kita lagi capek, lagi pengen rebahan seharian, tetapi kita tetap berpikir, ya udah deh, kita lakuin aja meskipun hanya dikit gitu. Nah, itu baru mulai masuk ke dedikasi. Nah, di poin kedua kita ngebahas skill itu bukan cuma niat doang. Skill itu bukan modal dari cuman niat doang. Bener banget. Kadang kita tuh overconfident terhadap niat kita sendiri. Kayak gue pengen jago bisnis, tapi latihan minim. Wow, itu sesuatu hal yang gak mungkin gitu. Skill itu harus diasah, bukan ditunggu. Kadang orang-orang yang jago itu, mereka tuh butuh proses. Gak ada tuh yang namanya tiba-tiba jago. Mereka harus ngelewatin fase yang namanya jelek dulu, gagal dulu, dan malu dulu. Dan ya, itu gak enak banget teman-teman. Di saat kita masih berproses, terus tiba-tiba kita jatuh, kita sering banget tuh ngerasa gak percaya diri, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan jati diri kita, kehilangan kepercayaan orang sekitar. Kita harus menanggung jelek, gagal, bahkan malu terhadap sekitaran kita. Dan itu fase yang benar-benar gak enak banget. Poin ketiga, proses itu sesuatu hal yang gak estetik. Ini Gen Z banget sih. Karena ini paling jujur sih. Proses itu berkembang. Proses berkembang itu gak selalu keren, gak selalu kelihatan, dan bahkan kadang-kadang ngebosenin, pakai banget malah. Dan ya, kita bakal ngulang berkali-kali hal itu. Jadi, di situ tuh biasanya orang mikir, ini kita nge-stuck gak ya? Ini kita nge-stuck gak sih? Ini kita berkembang gak sih? Padahal teman-teman, itu proses kita lagi berkembang. Ketika kita gagal, ketika kita belum berhasil, nantinya kita akan mencari tahu kesalahan-kesalahan kita. Dan ketika kita mencari tahu itu, kita akan memulai kesempatan baru dan tidak mengulang kesalahan kita itu. Jadi kita akan terus improve, dan improve sampai akhirnya kita sampai di titik yang kita inginkan. Jadi ketika kita mikir kita itu nge-stuck, atau bahkan ketika kita mikir kita itu ngerasa nggak berkembang,
Justru itulah fase di mana kita lagi berkembang. Realita Gen Z sekarang itu kayak, masalahnya tuh kita tuh hidup di era yang serba instan. Saya sendiri juga ngerasa begitu sih. Semuanya tuh kelihatan instan, serba ada, serba jadi. Scroll dikit, wah dia sukses. Scroll dikit lagi, wah dia jago. Scroll dikit, wah dia udah jauh banget dari kita. Kenapa? Kenapa kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain? Kenapa kita harus berpikir, kok kita gini-gini aja ya? Kenapa? Padahal yang kita lihat dari mereka itu finalnya. Final atas usaha-usaha mereka. Kita gak ngeliat tuh 1000 kali jatuhnya mereka di belakang, kita gak ngeliat. Tahu-tahu mereka udah jago aja. Mereka udah sukses. Mereka udah hebat. Kita gak ngeliat proses mereka. Jadi makanya jangan menilai orang atas standar orang lain. Jangan menilai diri kita atas standar orang lain. Gak boleh ya teman-teman. Keempat, fokus ke progres kecil. Di keping ini kita ditekanin banget nih tentang jangan nunggu jadi hebat dulu baru bangga. Kita harus bangga terhadap diri kita. Ketika kita berhasil 1% aja lebih baik dari kehidupan kita kemarin, itu udah nunjukin bahwa kita dalam proses, bahwa kita itu berkembang, bahwa kita itu sedang dalam proses. Udah, kita gak harus ngerasa bahwa keberhasilan itu atas loncatan yang besar, atas sesuatu yang hasilnya tuh wah gitu, expert. Enggak. Sesuatu hal yang kita dapatkan sekecil apapun, itu adalah proses kita. Kita harus menikmatinya, kita harus enjoy. Kita harus tetap bertahan dalam proses itu. Tiap langkah kecil yang kita ulang terus-menerus, itu menjadikan kita konsisten. Dan menjadikan kita dedikasi terhadap poin atau target kita. Dan ya, sekarang kita tanya nih pelan-pelan ke teman-teman. Ada nggak sih hal yang pernah kalian mulai, terus kalian tinggalin, berhenti ngejalaninnya gitu? Jujur, siapa yang pernah kayak gitu? Kadang kita tuh ngerasa tiba-tiba nggak bisa, atau tiba-tiba bosen. Biasanya alasannya antara dua itu sih. Karena teman-teman, itu semua adalah proses. Dari bagian ini, dari keping di bab buku Metamorfosa ini, kita belajar nih bahwa kita tuh bukan kurang bakat, tetapi kita cuman belum bertahan. Kita belum cukup bertahan dalam proses kita. Karena banyak orang yang sebenarnya tuh bisa, tetapi kalah nih sama rasa bosan, rasa malas, rasa capek, rasa penyesalan, dan rasa cepat hasil. Rasa pengen cepat dapat hasil. Instan tadi. Dan ya teman-teman, sekarang kalau kalian juga lagi ngerasa kalian itu lambat, ngestak, atau kok saya di posisi ini aja ya? Tenang, itu adalah proses kalian. Kalian lagi di fase yang dimana orang-orang yang jago gitu. Kalian lagi di fase orang-orang yang menuju kata jago tadi. Kata sukses tadi. Kata yang kalian inginkan, target yang kalian inginkan. Kalian dalam prosesnya. Jadi, makanya teman-teman, ingat. Gak apa-apa mulainya pelan-pelan. Asal jangan ghosting mimpi kalian sendiri. Gak enak loh di ghosting itu. Dan kalian tahu sendiri rasanya di ghosting. Jadi, jangan ghosting mimpi kalian sendiri. Gak apa-apa kok prosesnya lambat. Gak apa-apa kok kita mulai dari dikit-dikit aja. Pelan-pelan dulu. Yang penting konsisten. Terus melangkah. Kerjakan berulang. Oke. Mungkin itu dulu aja ngobrol santai kita hari ini. Dan makasih banget buat yang udah nonton dari awal sampai akhir hingga saat ini. Semoga setelah ini lanjut lagi nih kegiatannya, walau cuma dikit-dikit. Gak apa-apa kok teman-teman. Nah, jadi ingat ya. Ingat, prosesnya
mungkin sepi. Tetapi hasilnya nanti bakalan worth it kok teman-teman. Jadi mulai melangkah dan konsisten. Harus berdedikasi. Karena dedikasi itu bukan mood. Bukan kayak satu hari ini langsung pengen ngerjain semua. Terus besoknya ngilang. Enggak. Dedikasi itu tentang konsisten kita terhadap sesuatu yang kita curahkan gitu. Mungkin sekian aja episode kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Yang udah ngobrol bareng Silma kali ini. Sekian dari Silma. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.